Jadi pagi ini kita akan membahas sesuatu yang mungkin sedikit berbeda dari beberapa studi kebanyakan karena saya akan membagi beberapa experience kami, pengalaman kami di laboratorium maupun di level skala menengah. Bagaimana kita bermain-main sedikit dengan mikroba, yaitu sebuah zat yang bersifat organik yang kita masukkan ke dalam beton yang sifatnya inorganik tentu saja, dan kita akan melihat apakah mikroba yang kita masukkan ke dalam beton kita ini menjadi sesuatu yang bermanfaat, menjadi sesuatu yang bisa mendatangkan nilai atau potensi yang positif, terutama dalam hal ini saya melihat salah satu potensi mikroba yang bisa membantu beton kita di Indonesia ini adalah untuk melakukan self healing, yaitu memperbaiki retak pada beton dengan bantuan koordinasi antara mikroba dengan pozolan yang ada di dalam beton. Dan judul dari inovasi ini kami beri nama G-Bio, gitu. Karena G itu dari istilahnya adalah dari kata-kata green, bio adalah dari biologi. Baik, saya mulai. Kira-kira seperti ini motivasi kami melakukan penelitian. Pertama, tentu saja kita melihat bahwa beton sebagai material konstruksi, sebagai material paling banyak dipakai di infrastruktur di Indonesia, itu mempunyai banyak permasalahan sebetulnya. Retak yang terjadi pada beton yang biasanya memang tidak mampu ditanggung oleh beton sehingga ditanggungkan ke tulangan. Akan tetapi dalam hal ini seringkali retakan yang tidak terlihat atau retakan-retakan tersebut itu akan menyebabkan beberapa permasalahan, terutama kalau kita mempunyai tulangan di dalam beton, di mana kalau sudah ada crack terjadi pada beton, maka mungkin material-material yang sifatnya korosif atau yang sifatnya agresif bisa memicu timbulnya retak pada tulangan sehingga akan menurunkan durabilitas pada beton. Sehingga bagaimana caranya kita bisa memperbaiki retak tersebut di dalam beton kita, baik yang terlihat jelas ya, crack terbuka maupun crack yang belum sampai parah, kita bisa melakukan perbaikan segera ya. Jadi perbaikan harus dilakukan segera. Manfaatnya adalah di sini apabila kita betul-betul ingin melindungi tulangan kita dari masalah korosi, tetapi sebetulnya seringkali kita melewatkan hal-hal kecil, yaitu adalah retakan-retakan yang mikro atau retakan yang memang nggak bisa kita lihat dari observasi. Seringkali memang kelemahan dari kita adalah kita bisa membuat tetapi kadang-kadang tidak bisa merawat begitu. Nah, di sini ada beberapa hal di mana kita tidak bisa mengakses lokasi retak karena memang tidak terlihat. Contohnya adalah struktur yang terpendam begitu, atau struktur yang berada di daerah sulit. Sehingga hal tersebut bisa kita lakukan atau kita usulkan sebuah solusi bagaimana apabila betonnya bersifat pintar, bisa menyembuhkan dirinya sendiri, jadi dokter untuk dirinya sendiri, sehingga kalau ada retak, biarkan dia menyembuhkan retaknya dengan sendirinya. Demikian, sehingga inovasi ini dikenal di dunia teknis, di teknik sipil sebagai self-healing konkrit. Jadi konkrit beton yang bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Nah, ini mekanismenya macam-macam. Ada yang secara fisik ya, jadi dia rongga itu bisa ditutup karena adanya serpihan atau debris atau butiran yang ada di sekitar retakan, sehingga apabila masih ada kelanjutan secara kimia, tadi secara fisika, terus dilanjutkan secara kimia, masih ada lanjutan kalsium silicate hydrate dari pozolan yang terkandung di dalam beton, atau mungkin saja terjadinya semacam karbonasi di permukaan beton.
dan terjadi presipitasi atau pengendapan kalsium karbonat yang ada di gap di dalam beton, sehingga lambat laun akan terjadi penutupan retak pada beton. Nah, ini saya lanjutkan. Sudah ada penelitian terdahulu, ini ada dari Tokyo University, dari kakak kelas saya, yang sudah melakukan bagaimana mereka menggunakan material-material pozolan untuk menyembuhkan retak pada beton secara mikro, ya. Kemudian juga dari Belly, ini dari Ghent University, menggunakan semacam bakteri yang bisa dipakai untuk menyembuhkan retak pada beton. Nah, di Indonesia sendiri kita mempunyai beberapa jenis, ya, spesies dari bakteri yang sifatnya urease, ya, dia menghasilkan enzim urease yang memang bisa diisolasi dari lingkungan alam Indonesia, yang kemudian bisa kita manfaatkan ke dalam beton yang mempunyai sedikit cementitious material. Fungsi cementitious material ini adalah untuk mendinginkan beton, karena beton itu kalau misalnya terjadi panas hidrasi yang tinggi yang menghasilkan karena ada proses eksotermis, ini akan menyebabkan perlemahan pada bakteri. Jadi kita juga ada di sini keterbatasan penggunaan bakteri, yaitu tidak diinginkan oleh bakteri tersebut suhu hidrasi yang terlalu tinggi, misalnya di atas 100 derajat Celcius untuk beton-beton yang masif, sehingga kita membantu mendinginkan beton tersebut dengan memasukkan sedikit cementitious material untuk menurunkan suhu hidrasi. Nah, ini ada beberapa material pozolan di Indonesia, bisa menggunakan fly ash, bisa menggunakan slag, bisa menggunakan abus kampadi, ya, untuk meningkatkan reaksi CSH lanjutan dan kita masukkan ke dalam beton. Nah, kemudian bagaimana caranya kita memanfaatkan bakteri itu ke dalam beton kita, gitu. Apakah kita campur begitu saja, begitu? Terus kemudian apakah retak tersebut dengan sendirinya tahu-tahu akan sembuh begitu karena bakterinya berada di seluruh beton, atau bagaimana ini? Apakah ternyata pada waktu retak terjadi bakteri posisi sedang tidak berada di situ atau bagaimana, sehingga ternyata tidak efektif begitu ininya proses healingnya begitu. Nah, kemudian ini bagaimana kita melakukan perawatan, ya, kalau memang kita masukkan bakteri di dalam beton, ada permasalahan kedua. Selain lokasi retaknya itu bagaimana, lebar retaknya bagaimana, terus kemudian bagaimana kita merawat bakteri, apakah dia menyukai kondisi yang kering, kondisi yang basah, kondisi yang sifatnya basah kering begitu. Jadi ini akan menjadi topik yang akan kita bahas pagi sampai siang hari ini, ya. Dan ada juga sedikit keterbatasan di dalam penelitian tersebut, ya, bahwa kita tidak akan bisa melemparkan tanggung jawab begitu kepada bakteri apabila retaknya sudah terlalu besar, yang disebut dengan retak struktural. Jadi mungkin untuk retak-retak mikro yang memang tidak terlihat tetapi berbahaya karena dia bisa menembus dan masuk ke dalam tulangan, kemudian retak-retak yang tidak bisa terjangkau, ukurannya kecil dan tidak bisa terjangkau, itu mungkin bisa kita limpahkan mekanisme penyembuhannya kepada material mikro begitu. Akan tetapi untuk material yang sudah retaknya makro, itu sebaiknya bisa dilakukan perbaikan dengan manual, ya, dengan campur tangan manusia. Jadi ini semacam analogi di mana kalau kita sedang sakit karena luka, maka kalau luka-luka yang kecil, apabila badan kita sehat, kita tidak perlu ke rumah sakit, tidak perlu ke dokter untuk menjahitkan luka tersebut. Akan tetapi kalau lukanya terlalu besar dan parah gitu, tidak mungkin kita mengandalkan kesehatan tubuh kita sendiri dan
infeksi bisa disembuhkan sendiri, maka kita harus pergi ke rumah sakit untuk menjahitkan dan menutup luka tersebut. Kira-kira analoginya seperti itu. Kita lanjutkan. Di sini ada beberapa penelitian terdahulu berkaitan dengan kolaborasi antara fly ash misalnya atau pozolan-pozolan yang ada di dalam beton dengan pertambahan bakteri, di mana di sini kalau kita lihat ada jenis bakteri dari Sporus Sarcina-Pasteri. Ini adalah bakteri yang menghasilkan enzim ureatik yang dia berkolaborasi dengan sangat bagus di dalam beton dan fly ash. Penelitian tahun 2012 dan penelitian kami juga mulai di tahun 2013 sampai dengan tahun 2020 kemarin, itu juga menemukan bahwa bakteri urease ini bisa meningkatkan kepadatan beton sehingga kuat tekan beton bisa meningkat cukup signifikan. Nah, di sini kita melihat apabila kepadatan beton bisa meningkat sehingga mengurangi porositas, mengurangi permeabilitas, berarti memang ada gap di dalam beton, ada pori-pori di dalam beton yang kira-kira mungkin tertutup karena proses metabolisme dari bakteri yang dia bisa hidup dan kelihatannya dia berbahagia begitu ya, dia hidup di dalam beton dan bisa mengisi rongga, dan mekanisme inilah yang kemudian kita ambil dan kita manfaatkan untuk menyembuhkan retak di dalam beton. Nah, ini semacam penelitian terdahulu yang sudah dilakukan oleh Jonkers dari Delft ya. Jadi dia membuat semacam agregat buatan yang di dalamnya sudah mengandung bakteri, kemudian dimasukkan ke dalam beton, kemudian ke dalam beton atau mortar. Di sini ada spesimen kontrol yang sebelah kiri itu tidak sembuh ya selama 100 hari pengamatan, sementara sebelah kanan itu adalah gambar di mana retaknya mengalami kesembuhan, mengalami healing karena mengandung bakteri. Nah, di sini mekanisme terbentuknya bakteri kita lihat di sini adalah di mana bakterinya itu menghasilkan presipitasi atau pengendapan kalsium karbonat ya, CaCO3 gitu ya, CaCO3 di sini yang sebetulnya kalau kita lihat dari enzim urease juga akan menghasilkan CO2. CO2 akan berikatan dengan portlandite yang ada di dalam beton sebagai sisa atau hasil produksi semen dengan air, sehingga material portlandite ini kalau tidak diaplikasikan oleh pozolan maka dia akan dimanfaatkan oleh bakteri untuk menghasilkan presipitasi CaCO3. Nah, CaCO3 atau calcite ini lah yang menutup gap atau retak di dalam beton. Ini adalah penelitian pertama kali dulu pada waktu kami memulai riset tentang healing, di mana kami melibatkan fly ash dan mungkin pozolan-pozolan yang lain di tahun sekitar 2010 sampai tahun 2011. Kami menemukan bahwa crack bisa tertutup dengan sangat baik asalkan dia ukurannya masih mikro di bawah 0,3 mm, itu di umur 28 hari sudah tertutup sempurna. Demikian, ini adalah pengamatan yang dilakukan dengan loop ya, microkamera. Kemudian juga kami melihat ada beberapa hal di mana sebetulnya lebar retak inisial dan kedalaman retak inisial itu juga sangat mempengaruhi kecepatan penyembuhan pada healing pada beton ya. Jadi misalnya kelihatan ini crack-nya memang besar tetapi ternyata dalam begitu. Nah, ada juga crack yang kelihatannya besar tapi ternyata tidak dalam sehingga bisa sembuh pada hari yang ke-28. Akan tetapi ada crack tertentu yang memerlukan waktu yang mungkin lebih lama karena dari sisi lebar maupun kedalamannya itu mungkin memerlukan proses yang cukup panjang untuk bisa menyembuhkan ya dia lebih dari 28 hari. Dan masih tanpa mikroba, kami mengaplikasikan beberapa pozolan yang mungkin aplikatif diaplikasikan, dimasukkan di dalam beton. Kita juga melihat bahwa efek dari pozolan bisa menyembuhkan crack sampai di umur 28 hari begitu.
kita melihat proses ini juga mendinginkan beton, menurunkan panas hidrasi, dan kemudian pada waktu kami memasukkan mikroba di dalam beton tersebut di komposisi yang sedikit ya, jadi mikrobanya tidak terlalu banyak, sehingga kemungkinan pada waktu itu pembentukan ureasenya juga sedikit, metabolisme dan presipitasi kalsium karbonat di dalam betonnya juga tidak terlalu efektif ya, tidak terlalu maksimal, sehingga kalau dibandingkan dengan menggunakan pozolan, material yang menggunakan bakteri kolom paling sebelah kanan ini ternyata tidak melakukan proses penyembuhan karena bakterinya dia scatter, dia tersebar di mana-mana begitu, tidak konsentrasi ke dalam sebuah gap atau crack yang terjadi, sehingga akhirnya tidak optimum pemanfaatan bakteri tersebut untuk penyembuhan retak pada beton jika dibandingkan dengan penggunaan pozolan di sisi sebelah kanan ini ya, di kolom sebelah kanan. Saya lanjutkan ke slide berikutnya. Ini juga masih tanpa menggunakan mikroba, kami menemukan bahwa di umur 28 hari bahkan di umur 56 hari benda uji yang berbentuk dog bone seperti ini apabila sudah dilakukan uji tarik ya, dia terputus berarti, dan ini sifatnya sudah struktural ya, jadi sudah terputus, terus kemudian dikembalikan lagi dan dirawat selama 28 hari sampai dengan 56 hari, penyembuhan yang terjadi cukup signifikan, bahkan sebetulnya healing proses sudah mulai bisa terlihat secara eksternal ya, kita lihat dari luar begitu, sudah mulai terjadi di 7 hari sudah mulai terlihat gitu, tergantung dari lebar dan kedalaman retak, sehingga material yang sudah terputus ini bisa nyambung kembali dan mempunyai sedikit kemampuan tarik. Nah, ini menjadi sebuah informasi yang baik ya. Jadi di tahun 2018 kami melihat bahwa sebetulnya untuk di level non struktural kita bisa membantu safe healing ini dengan mengkombinasikan pozolan yang ada dengan kita bisa mengintroduce memasukkan bakteri untuk percepatan penyembuhannya. Ada semacam simulasi yang dibuat dari umur 0 hari sampai 100 hari. Ini adalah gambar dari healing yang terjadi. Bagian atas tertutup ya, bagian atas itu tertutup karena proses karbonasi antara portlandite dengan CO2 yang ada di udara. Sementara sisi dalam akan dibantu penyembuhannya dengan adanya auto healing dari material pozolan dan autonomous. Jadi ini adalah simulasi atau gambar video yang dibuat dari beton yang sesungguhnya mengalami crack sampai disembuhkan sampai 100 hari dan sampai sembuh sempurna dari sisi lebar retak maupun dari sisi kedalamannya. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini sebetulnya adalah tujuan dari riset yang dilakukan, riset kerjasama antara kami dengan Wika Beton, adalah untuk mencapai komposisi mana yang paling optimum dan variasi perawatan terbaik yang mana yang nanti kalau di lapangan harus kita lakukan apabila kita menggunakan bakteri maupun agregat buatan yang mengandung bakteri ini menyembuhkan retak pada beton. Dan juga kami mengamati kecepatan ya penyembuhan luasan retak dan kedalaman retak berdasarkan kondisi perawatan yang berbeda. Ada yang basah dan juga ada yang kering, ada yang diberi nutrisi, ada yang tidak diberi nutrisi. Dan tentu saja kami harapkan bahwa riset ini bisa diaplikasikan ya di lapangan, terutama untuk meningkatkan durabilitas pada beton-beton infrastruktur Indonesia. Jadi bisa memanfaatkan mungkin bakteri untuk yang existing, ya harapannya sudah existing ya, udah kandung retak begitu, kemudian kita bisa masukkan bakteri dan kita kasih makan berkala. Nah, ini adalah agregat yang sudah kami buat ya, gambar dari agregat buatan yang sudah mengandung bakteri, kemudian kami uji kami bandingkan dengan natural
agregat. Natural agregat memang semuanya sudah memenuhi persyaratan, akan tetapi seperti biasa ya, kita melihat bahwa agregat buatan berat jenisnya lebih rendah daripada agregat alam, terus kemudian penyerapannya mestinya dia lebih besar, dan ini tidak menjadi masalah ya, karena memang kita tidak mengharapkan agregat yang memang spesifikasinya sangat tinggi ya, karena memang kita mengharapkan ada retak yang terjadi dan melewati agregat tersebut. Ini adalah trial riset yang dilakukan di ITS ya, dengan target mix design untuk mendapatkan kuat tekan minimal 42 megapascal. Ada 10 benda uji ya yang mengandung agregat natural, AN adalah natural agregat, dan 10 benda uji lagi yang mengandung agregat alami, tetapi kita masukkan bakteri di dalam mix design. Langsung kita campurkan di dalam betonnya. Dan kemudian ada juga yang ada bakteri di dalamnya. Nah, kita masukkan dan kita sebagai 100% agregat di dalam beton, 10 buah, dan 10 buah lainnya adalah sudah ada bakteri di dalam agregatnya, dan di dalam betonnya kita masukkan juga bakteri, dan ada juga yang 50-50, agregat naturalnya separuh, agregat buatannya separuh, begitu. Jadi total kita mempunyai pengamatan terhadap 60 benda uji, dan ini risetnya berkolaborasi dengan Wika Beton, tetapi dilakukan percobaannya di ITS. Kita akan menguji 7 hari dan 28 harinya dan kuat belahnya bagaimana. Ini adalah hasil selamnya. Seperti biasa kita akan melihat bahwa yang kontrol di sini agregat natural tanpa menggunakan bakteri, dia selamnya sebetulnya nggak terlalu jauh, cuman di sini kalau kita lihat ada sedikit perbedaan. Perbedaannya sebetulnya kalau menggunakan bakteri ya, ada semacam pori yang terbentuk akibat metabolisme bakteri menghasilkan amonia, gas yang menyebabkan selamnya sedikit naik ya. Terus kemudian apabila agregat natural gitu, ini adalah agregat natural yang 50% ya. Kita lihat di sini bahwa selam sedikit turun ya. Ini selamnya hampir sama. Akan tetapi selam sedikit turun apabila agregat buatan semuanya menggantikan agregat natural, karena penyerapan airnya tinggi gitu, dan kalau kita lihat di sini apabila kalau cuma 50% saja penggunaannya masih tidak ada masalah gitu.